Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris kembali memantik perhatian publik. Suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 20 Maret 2025 berubah menjadi panggung drama saat saksi pihak pelapor, seorang wartawan berinisial S, memberikan keterangannya. Ia menjadi salah satu dari jurnalis yang hadir dalam konferensi pers pada 2022 silam, di mana pernyataan Rasman diduga menuding bahwa Hotman kelainan seksual muncul. Dalam ruang sidang beberapa kali pihak Rasman mengajukan pertanyaan kepada pihak saksi. Dia dulu atau langsung ke vaksin sendiri sudah? Langsung dari ada di kamar. Oh, itu datang ada di tanggal 22 April. Apa yang perbuatan, kata-kata perbuatan yang dilakukan oleh Hotman Paris yang dilontarkan oleh terdakwa, kata-kata yang menyinggung atau yang menunjukkan yang bersifat penyerahan publik, ada nggak? Lupa ya? Oh, tidak. Terus saudara setelah bertanya, selain nanya pelecehan itu ada apa lagi? Oh, kalau misalkan bukti nggak kuat, seperti apa nanti? Di sini saya jelaskan ya, saudara ada pertanyaan, Kak, mau nanya, ada nggak pertanyaan itu? Iya, kurang lebih 8. Terus dijawab, Iya. jawab apa? Jawab. Boleh. Lupa aku juga. Lupa. Terus lagi ya, tanya lagi, apa yang pelecehan seperti apa? Itu pernah nggak saudara tanyakan itu? Iya. Terus ada jawaban juga? Jawaban apa? Yang jawab siapa? Akhirnya dua-duanya. Dua-duanya. Siapa? Dua-duanya itu siapa? Dua-duanya dari ini. Iya, siapa namanya? Makasih. Oh, yang saudara itu jawaban ada. Pelecehannya apa? Siapa? Diduga ke Bang Hotman Paris. Ya, pelecehannya itu ke siapa? Kaji. Oh, saudara ya. Kelima ya. Apa yang dijelaskan? Pelecehannya bagaimana? Yang bagaimananya sih? Yang bagaimananya kurang paham ya. Aku juga lupa. Udah lama. Jawabannya mengalir gitu aja ya. Iya, boleh. Pertanyaan mengalir. Baik, kelima. Kayak kelima. Salah orang. Orang gitu. Kayak kelima gimana? Ini sidangnya cuma memeriksa satu saksi dari rekan salah satu wartawan Iya. yang hadir di konferensi pers kemarin. Satu saksi aja wartawan sih. Ya. Ataya Mega Salsabila dari salah satu media intens investigasi. Jadi kalau keterangannya dia pada pokoknya menjelaskan tentang proses press conference tanggal 29 April itu. Terus dia juga sudah menceritakan siapa yang aktif untuk memberikan keterangan dalam konferensi pers itu. Halo Rasman Botak, sekiranya pun saya melakukan sesuatu, boleh nggak langsung umumkan di Instagram? Itu aja dulu. Boleh nggak kau bilang, halo kau penjahat seks kau, boleh nggak? Itu aja dulu. Boleh nggak? Ya nggak boleh kan? Harus somasi dulu, ya lapor polisi dulu. Ini langsung Hotman itu penjahat dengan botaknya itu yang dadanya yang montok, perutnya yang gendut begitu, lemaknya penuh. Hotman itu penjahat seks.
dia menyalurkan birahinya kepada seluruh aspri. Hotman itu kelainan seks, mana ada begitu budaya dimanapun. Somasi kagak, lapor polisi juga kagak. Itu gara-gara dia marah sama saya, gara-gara dia dipecat Richard Lee kemudian join sama saya bikin iklan skincare, dibilangnya aku rebut kliennya. Sampai sekarang Richard Lee bukan klien gua. Jadi memang dia bikin Richard Lee tak beradab, dia civilized, benar-benar tak beradab. Namun, Rasman Arif Nasution dengan lantang mempertanyakan kredibilitas saksi S, seorang wartawan yang diajukan pihak Hotman Paris Hutapea. Selain menuduh saksi telah melampaui kewenangan tanpa koordinasi dengan pimpinan redaksi maupun Dewan Pers, Rasman juga menyoroti hal yang dianggapnya penting. Bagaimana penyidik memastikan bahwa S adalah wartawan yang melontarkan pertanyaan tersebut. Kami memang tidak menduga akan ada wartawan yang dijadikan saksi. Sementara saya memahami betul sebagai wartawan 12 tahun kode etik jurnalistik, peran Dewan Pers, dan apa saja yang boleh wartawan bersaksi, apa saja yang tidak boleh, bagaimana dengan peran pemimpin redaksi, ya. Saya kira ini pencitraan terhadap fungsi dan kewenangan seorang wartawan. Jadi saya kira polisi dalam hal ini menurut kami bertindak di luar kewenangannya, dan wartawan dimaksud juga akan kami tanya nanti seperti apa. Dan jujur saya belum tahu siapa wartawan itu, tapi menurut JPU itu ada 2 orang. Dan yang disebut-sebut itu salah satunya dari disebut-sebut di dalam persidangan itu dari pemeriksaan Hotman, Makin, 2 saksi. Nah itu sini Pak, itu saksian itu kelihatannya dari salah satu akun YouTube ya. Nah, tapi saya tidak tahu. Nah, cuma Hotman itu mengutip kemarin katanya dari Intens, ya Intens. Kemudian kemarin waktu pemeriksaan saksi fakta terungkap ada dari Cumi-Cumi. Nah, yang 2 ini sih plus 1. Kemarin itu dalam persidangan disebut kutipan repost dari saya di salah satu akun media televisi. Nah kita nggak tahu nih yang mana, apakah ada dari Intens, apakah ada dari Cumi-Cumi, apakah ada dari Ikis, Indosiar atau Hotshot dan lain sebagainya. Iya, play victim sekarang seolah-olah dia menuntut keadilan. Coba tanya, dia tanya buka Instagramnya, kalau tiba-tiba ada orang bilang lu kau penjahat seks, kau menyalurkan birahinya ke seluruh aspri gua pun dia nggak kenal. Coba dia bilang gitu loh, menyalurkan birahinya ke aspri gua kan ratusan, ya dia bilang dia kenal juga kagak, interview juga kagak. Di sisi lain, Iklim Hakim yang juga hadir dalam persidangan masih diam 1000 bahasa. Kuasa hukumnya pun menegaskan bahwa kesaksian S tidak serta-merta berpengaruh terhadap status Iklima. Karena dalam pengakuannya, ia hanya diarahkan oleh Rasman untuk memberikan pernyataan dalam konferensi pers yang memberatkan kepada Hotman. Lalu, bagaimana terkait tudingan bahwa Iklima tidak pernah memberikan kuasa kepada Rasman? Kalau itu sebenarnya nanti kita luruskan dalam pledoi. Memang ada yang harus kita luruskan terkait dengan penunjukan kuasa hukum, tapi kami rasa tadi memang nggak dibahas. Tadi di dalam persidangan itu tidak ditanyakan, jadi memang tidak dibahas. Tapi itu akan kita luruskan di dalam pledoinya. Tapi membenarkan bahwa percakapan ada ya. Jadi di dalam BAP saksi itu yang dimuat tidak semua percakapan antara saksi wartawan tersebut dengan klien kami. Makanya tadi di dalam
persidangan dia hanya menjelaskan tentang apa yang dia tanyakan dan jawaban terhadap pertanyaan dia. Cukup buat Iklima sendiri memberatkan atau justru meringankan untuk kasus? Sebenarnya menurut kami sih dia hanya sesuai faktanya saja ya. Jadi artinya fakta itu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak pengaruh. Makanya sekarang Aspri yang sekarang ikut jadi terdakwa di BAP mengatakan sudah membantah semuanya. Bahkan dia mengatakan aku dari awal di frame diarahkan oleh si Rasman katanya. Makanya dia itu akan, tapi tanpa dihukum pun dia udah dicabut, basnya sudah habis dia. Sebagai pengacara nggak ada lagi klaimnya dia. Siap-siap aja ntar bininya itu transfer dong Pak, sorry adanya KTP bilang. Sementara itu, Rasman masih tetap yakin pada pendirian bahwa dirinya tidaklah bersalah. Ia masih tak habis pikir mengapa seorang wartawan dijadikan saksi yang memberatkannya. Padahal profesi tersebut memiliki badan dan regulasi untuk selalu memberikan informasi berimbang. Bahkan diperbolehkan untuk menolak dijadikan saksi dalam sebuah kasus. Lantas benarkah Rasman menuding adanya sesuatu yang janggal? Semua hanya demi menjebloskan dirinya ke balik jeruji besi. Tapi jujur, tadi malam kami briefing dengan tim, kita juga masih bertanya, Pak Iskandar ini juga pernah malah menjadi korlap, koordinator limpunan. Ya. Saya malah jadi kepala biro, setelah jadi wartawan. Jadi dalam begitu banyak saya menangani undang-undang IT, belum pernah tuh wartawan jadi saksi. Nah, karena setahu saya undang-undang pokok pers, kemudian hak imunitas seorang advokat, seorang wartawan, jurnalis, itu diatur sangat ketat gitu. Jadi ada apa? Sementara saya lihat dan saya baca tadi malam bahwa wartawan tidak boleh memberikan informasi yang tidak berimbang dan boleh tidak bersedia menjadi saksi. Bahkan itu dari arahan dari Mahkamah Agung. Nanti saya akan lihat seperti apa. Begitu. Kan kalau dari Abang sendiri kan akan memberatkan atau seperti apa kesaksiannya? Ya memberatkan saya lah itu, karena saksi ini kan pihak dari Hotman. Tentu Hotman yang mengajukan, kami kan belum pernah mengajukan wartawan. Yang saya lihat di dalam dakwaan itu dialog antara saya dengan wartawan, antara Iklim Hakim dengan wartawan, ya, kemudian antara saya dengan Iklim Hakim, itu yang terjadi. Tiba-tiba ternyata bukan saja dialog itu yang dikutip, tapi orangnya juga. Jadi gini, wartawan itu kan profesi. Kemudian kalau yang dipanggil kan subjek hukum. Jadi sebenarnya siapapun yang dipanggil sebagai saksi di persidangan itu boleh-boleh aja. Jadi asalkan bersedia gitu. Jadi ada saksi yang memang wajib dipanggil untuk datang. Kemudian ada saksi yang dipanggil datang boleh juga gitu. Tergantung kepentingannya juga sama profesi juga gitu kan. Jadi kalau si yang bersangkutan bersedia dipanggil ya nggak ada persoalan. Jadi siapapun yang dipanggil sebagai saksi nggak ada persoalan. Ya, saksi ini kan tentu karena dia tentunya pro justisia ya, karena dipanggil oleh hukum, dipanggil polisi dia datang, dipanggil kejaksaan dia datang, dipanggil untuk disidang juga dia datang, berarti kan dia patuh sama hukum kan? Sebagai saksi. Karena ada aturan juga, barang siapa dipanggil sebagai saksi wajib menghadiri apa yang disebut sebagai saksi kan, baik di persidangan maupun di penyidikan. Seolah tak mau tinggal diam, Rasman pun mengaku akan membawa ke jalur hukum pihak-pihak yang dianggapnya melewati batas. Ia bahkan sudah berniat melaporkan Hotman dan kedua karyawan yang sebelumnya menjadi saksi atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Rasman juga kembali mengutarakan kekecewaannya terhadap proses hukum yang kini tengah menjeratnya dengan ancaman pidana tersebut. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Hotman sangat yakin bahwa Rasman nantinya akan dinyatakan bersalah? Makanya nanti ya sama-sama kita lihatlah. Kalau memang wartawan ini nanti kami anggap melanggar kewenangannya, ya kami ambil tindakan hukum. Karena terhadap Hotman sendiri pun sudah kami rapatkan, akan kita laporkan dugaan keterangan palsu di depan persidangan. Begitu juga dengan saksinya Miki Yanto Halim dan Hana Pertiwi.
Nah kalau wartawan ini nanti kami anggap melanggar, kami ambil tindakan hukum, tentu kami lapor dulu ke Dewan Pers. Tapi yang kalian jangan lupa, di masa kepemimpinan Pak Hendri Bangun, saya ini adalah wakil ketua penasehat dari PWI Pusat. Jadi saya paham betul dan sangat saya sesalkan kalau ternyata itu ada wartawan yang dijadikan saksi untuk kepentingan Hotman. Itu sangat kecewa. Dia kan cuma kuasa. Masa langsung bilang, kau penjahat seks Hotman. Orang kecuali si gua perkosa orang gua sama aspi gua itu selama sebulan ikut saya, dia dansa terus. Makanya gua bingung. Dia bilang chatting kau sama cewek itu. Ceweknya kan cewek yang biasa ke bar. Kalau kita bilang kirim dong baju mini lu, ya di Instagram dia lebih seksi lagi foto dia. Orang hampir kelihatan semuanya. Itu loh. Jadi benar-benar itu orang memang pantaslah dia terima hukumannya, dan hanya Hotman lah yang sanggup membuat dia bertekuk lutut sekarang.